Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Desia Nagibi Ramadhani dari Pertanian 2019. Di sini aku mau sharing-sharing, ngobrol-ngobrol sama salah satu wisudawan yaitu Kak Ananda Savitri. Nah, nih yang Kak Ananda Savitrinya. Kak Ananda Savitri ini adalah salah satu wisudawan terbaik di wisuda periode 1 tahun 2021 dengan IPK 3,94 ya Kak. Bener nggak Kak? Alhamdulillah, iya bener. Alhamdulillah. Nah, Kak Ananda ini berasal dari program studi agroteknologi angkatan tahun 2017. Nah, apa kabar nih Kak Ananda? Alhamdulillah aku baik. Kamu gimana Gaby kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Lagi sibuk apa nih Kak setelah wisuda gini? Kesibukan Kakak apa? Kalau selalu sudah nih, aku lagi sibuk ngurusin kegiatan UKM, mau ada konser vokal grup. Nah, kebetulan aku ikut panitia di sana, ikut jadi talent juga, lagi mikirin itu akhir-akhir ini. Hebat banget nih Kak Ananda udah wisuda aja, tetap masih sibuk lah kita yang belum wisuda. Nggak ngerti lagi. Kadang masih santai-santai nih Kak. Aduh, jangan kayak gitu. Nah, gimana nih? Kan kakak nih lulus dengan IPK 3,94. Kan berarti kakak dari semester 1 sampai semester akhir tuh nilainya pasti bagus terus kan Kak. Nah, gimana nih kakak mempertahankan nilai nih sampai lulus bisa nilainya tetap bagus? Gimana tuh Kak? Kalau dari aku tuh nggak punya tips-tips yang jitu gitu ya. Aku di sini cuma mau sharing aja apa yang aku lakuin. Karena jujur aja tuh nggak ada sampai expect sampai segitunya. Gitu. Jadi pokoknya intinya dari aku tuh just do your best. Pokoknya kalian itu lakukan apa aja, pokoknya yang terbaik semampu kalian, apa yang kalian bisa lakukan kayak gitu. Dan pokoknya kalian tuh harus kerja ikhlas, lakukan dengan terbaik dengan hal-hal yang kalian kerjakan itu. Sesuai dengan kemampuan. Terus juga pokoknya kalau melakukan hal sesuatu tuh diniatin aja untuk kalian. Jadi kayak capeknya, jerih payahnya, tangis segala macam itu nanti kan kalian ngerasain sendiri. Nanti hasilnya juga bakal kalian sendiri yang rasain gitu. Jadi pokoknya diniatkan segala sesuatu itu untuk kalian, bukan untuk orang lain. Jadi untuk kalian. Jadi kayak kerjanya itu kayak ikhlas aja, los aja untuk kalian sendiri kayak gitu. Terus apa lagi ya? Pokoknya belajarnya itu yang semangat, yang tekun, yang rajin, pokoknya kayak gitu sih kalau dari aku. Siapa lagi ya? Udahlah. Jadi pokoknya lillahi ta'ala aja kalau aku sih dalam menjalani itu. Alhamdulillah ya dapat nilai yang kayak segitu, alhamdulillah banget gitu. Berarti harus belajarnya tuh dengan ikhlas, dengan tekun gitu ya Kak? Bener. Pokoknya apapun lakukan itu untuk diri kalian sendiri. Ya, karena prosesnya yang nikmati kalian, hasilnya juga kalian yang dapat. Ya, bener banget tuh teman-teman. Nah, selanjutnya nih, tadi kan kakak sempat bilang nih, kakak nih tergabung di UKM. Terus aku juga dengar-dengar nih kakak tergabung di asisten praktikum juga. Berarti kan kakak nih sibuk gitu kan, nggak cuma studi kakak sendiri, tapi juga ada tambahan-tambahan lain. Nah, gimana tuh cara kakak membagi waktu antara studi kakak sendiri dengan kegiatan-kegiatan di luar studi kakak? Kalau tentang manajemen waktu, menurutku semakin dewasa ini dalam memanajemen waktu itu membutuhkan pengalaman dan keterampilan sendiri, dan itu menurutku kayak butuh jam terbang tinggi gitu, harus kayak bisa ngalir. Tapi menurutku ada hal-hal yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah membuat timeline kegiatan lainnya. Jadi kayak aku kegiatannya apa aja sih, ini tuh selesainya harus kapan, aku harus ngerjain apa gitu, yang kan timeline. Terus bahkan itu kayak kemarin tuh aku ngerasa timeline harian pun itu tuh aku catet, aku hari ini misalnya aku tuh mau ngapain aja sih hari ini. Oh, Nanda itu mau kayak gini, oh nanti Nanda istirahat segini, nanti Nanda mau gini. Soalnya emang nggak tahu udah ke setting aja lah, pokoknya harus diatur kayak gitu biar semuanya tuh kelaksana gitu. Terus setelah timeline itu kita harus tahu prioritas, maksudnya hal-hal yang diutamakan. Menurutku hal satu dengan hal yang lain itu sama-sama penting, jadi kita tuh nggak boleh bilang oh yang ini lebih penting, yang ini lebih penting, tapi kita tuh tetap harus mana sih yang bisa diutamakan gitu. Terus
Misalnya juga contoh kayak misal kita tuh belajar itu penting, tapi kita juga harus tahu tentang kebutuhan, karena kebutuhan kita juga penting. Waktu kita harus makan itu nggak boleh telat, misal istirahat itu juga penting. Jadi kayak kita tuh harus mengatur prioritas sekecil itu, dari mulai belajar sampai hal-hal yang kita butuhkan. Terus juga ada dalam menyusun prioritas, kita tuh harus memposisikan diri kita itu kita tuh sebagai apa, kita tuh gimana sih. Misal contohnya dalam membagi prioritas itu, misal kita ada 2 kegiatan nih yang kebetulan itu berjalannya itu bareng, tapi di satu kegiatan misal kita jadi ketua pelaksana, yang satu lagi kita jadi staff apa gitu kegiatan. Nah, kita harus memposisikan diri kita yang kita prioritaskan mesti yang contohnya itu yang kita jadi ketua pelaksana dong, karena di sana itu kita lebih banyak dibutuhkan. Itu juga contoh untuk mengatur prioritas. Kemudian untuk segala sesuatu, misal ada tabrakan schedule atau jadwal kayak gitu, menurutku tuh segala sesuatu juga bisa dikomunikasikan antara satu sama lain. Misal kita juga bilang ke temen, aku ada ini nih, gimana kalau gini. Dan menurutku dengan komunikasi itu, insya Allah itu juga bakal nemuin solusi dari masalah kita. Jadi insya Allah semua bisa dikomunikasikan dan semua bisa dicari solusinya dan akan berjalan dengan baik gitu. Terus selain itu juga dalam prioritas ini, menurutku kita juga harus juga jadi pribadi yang berkomitmen dan bertanggung jawab akan hal-hal yang kita ambil. Jangan sampai kita kan mengambil banyak kegiatan tapi ternyata kita tuh nggak bisa. Jadi kita tuh sebelum mengambil atau memutuskan kegiatan apa sih yang kita ikuti, kita tuh harus tahu juga sebenarnya kita mampu nggak sih. Kalaupun mau coba-coba, aku pengen coba kegiatan ini, pengen coba kegiatan itu, sebenarnya juga nggak apa-apa, tapi harus juga dipertimbangkan juga, kira-kira aku besok mampu nggak ya sama kegiatanku yang misal banyak itu, kayak gitu sih menurutku. Terus selain timeline prioritas itu, kita juga harus paham akan kewajiban, tanggung jawab, kebutuhan dan keinginan. Karena dalam mengatur manajemen waktu itu, antara kewajiban, tanggung jawab, kebutuhan dan keinginan ini, misal aja kewajiban kita kan kuliah nih, boleh itu kuliah diutamakan, kayak tugas-tugas praktikum lah segala macam itu boleh, namun dengan tidak mengesampingkan tanggung jawab. Misal kita punya tanggung jawab nih di organisasi kita, misal jadi ketua organisasi atau apa gitu, dengan tidak mengesampingkan tanggung jawab yang kita miliki. Selain itu ada juga kebutuhan. Nah, kebutuhan itu ada istirahat, kalian itu butuh istirahat, kalian butuh makan, kalian butuh me time, kalian tuh butuh senang-senang juga. Itu juga harus diatur dalam manajemen waktu kalian. Terus yang terakhir itu ada keinginan. Kalian itu pengennya apa aja sih? Misal kayak melakukan hobi, kalian mau jalan-jalan, mau traveling, mau foya-foya, itu nggak apa-apa. Yang penting diatur tuh antara kewajiban, tanggung jawab, tadi kebutuhan sama keinginan. Jadi untuk manajemen waktu, kalau dari aku itu sih menurutku. Terus juga dengan adanya banyak kegiatan itu kayak jadi ngerasa tuh kayak tantangan sendiri, dan life is never flat. Menarik. Ya, dan bener. Menurutku jadilah pribadi juga yang fleksibel. Maksudnya jangan kita tuh, ya kalau dari aku ya, mungkin ada teman-teman yang nggak sependapat sama aku, it's okay, nggak apa-apa. Di sini aku mau sharing. Mungkin jadilah pribadi yang fleksibel. Maksudnya nggak usah stuck, nggak usah jangan terlalu idealis, aku mah harus kayak gini, nggak bisa, pokoknya harus begini. Nggak, menurutku dari aku pribadi, aku memang orangnya berusaha untuk fleksibel sih, maksudnya penuh toleransi, karena dengan itu tuh nggak memberatkan pribadi sendiri gitu ya, lebih fleksibel, lebih toleransi, pokoknya enak lah gitu. Sama contoh lagi, aku mau sharing lagi kegiatanku yang crazy itu waktu tahun 2020 apa ya. Waktu itu kebetulan aku menjabat di UKM Seni itu jadi bendahara. Yeah. Kemudian bendahara apa yang berbeda sih, aku lupa. Pokoknya aku di UKM Seni aku menjabat, terus di UKM sepak bola aku jadi bendahara, sekretaris.
Oh, saya lupa, maaf. Di UKM Seni aku jadi staf latbang, di UKM sepak bola aku jadi sekretaris. Kemudian waktu itu di bulan-bulan Oktober itu kebetulan aku jadi di UKM Seni itu waktu itu ada kegiatan Disnatalis dan aku jadi talent. Terus waktu itu juga megang praktikum mekanisasi pertanian sama tekben itu di bulan-bulan Oktober itu nggak ngerti lagi gilanya aku dan alhamdulillah bisa gitu loh pokoknya. Ya gimana lah cara ngaturnya aku nggak tahu tips-tips gitu cuma ya gitulah alhamdulillahnya bisa gila banget dan waktu mendekati deadline mekanisasi pertanian itu kurang berapa hari ya masih sempetnya aku tuh naik gunung jadi praktikan aku tinggal tapi alhamdulillah anak-anak udah beres tinggal 1-2 orang aja yang masih telat gitu tapi aku it's okay sih selaginya maksudnya komunikasi sama aku lancar merekanya oke aku kasih toleransi merekanya juga manut sama aku everything is gonna be alright gitu sih crazy dan aku tuh kayak wow nanti tuh gila banget maksudnya udah kayak gitu udah ditinggal jalan-jalan naik gunung nggak ngerti lagi ya yang penting yakin ya kak ya bener yang penting let it flow take it easy man ya bener banget sama lagi ya terus gini aku itu orangnya itu nggak betah gabut ya kalaupun ya main handphone atau apa gitu lah biasa ya tapi kalau untuk yang waktu main-main gitu lama-lama itu aku nggak betah banget sampai temenku itu bilang kayak gini Nanda gabutnya produktif ya jadi itu sampai nyari-nyari hal yang bisa aku lakuin gitu buat ngisi kegabutan misal kayak ngegambar atau apa kayak nyulam ngelukis nggak tahu lagi pokoknya aku nggak betah gabut orangnya jadi kayak suka nyari-nyari hal buat aku kerjain gitu. Udah deh itu aja untuk yang pertanyaan kedua ini. Nah, itu tuh tips dari Kak Nanda, langkah-langkahnya gimana membagi waktu kalian punya kegiatan yang padat. Tetap bisa aja ya Kak. Nah, tadi Kakak juga bilang nih, kalau Kakak nih nggak suka gabut, pengennya produktif terus. Nah, gimana tuh Kak motivasi Kakak buat bisa tetap produktif gitu kan teman-teman nih pasti nih butuh tips-tips buat tetap bisa produktif gitu gimana nih Kak? Kalau aku mungkin beda sama teman-teman yang lain karena aku ngerasa diriku itu bukan orang yang ambisius ya ambis namun ambisnya itu sesuai dengan porsi dan waktu yang sesuai menurutku ya maaf ya aku produktifnya itu biasanya melakukan hal-hal yang aku suka lebih ke hal-hal yang aku suka yang menghibur diri sih untuk produktifnya kalau misal tugasnya udah kelar tanggung jawab udah kelar maksudnya aku udah kelar semuanya tinggal aku gabutnya aku isi dengan hal-hal yang aku suka misal aku ngegambar, aku ngelukis, nyanyi kayak ngapain gitu sih aku mungkin juga buat teman-teman untuk mengisi kegabutan kalian cukup kalian lakukan aja apa yang kalian suka misal hobi kalian atau apa hal positif yang ngasih manfaat buat kalian yang penting intinya tuh buat diri kalian itu senang gitu menjalani hidup ngomong tentang hidup ya kita gitu sih yang penting pokoknya hati kalian itu senang gitu senang pokoknya kalian harus senang apapun yang terjadi pokoknya kalian harus senang nggak peduli kalian harus senang. Ya bener banget nih biar nge-refresh gitu ya Kak biar nggak tentang hal-hal yang berat-berat terus gitu berarti kita bisa seimbangin hal-hal itu ya benar. Jadi kayak healing gitu loh teman-teman kalau aku produktifnya lebih ke healing jadi kalian capek kalian ke healingnya apa hal-hal yang kalian suka tapi tetap positif tetap ngasih manfaat sama kalian gitu tetap kalau aku sih lebih ke berkarya kayak ya gabut-gabut gambar-gambar kayak apa kayak gitu. Teman-teman kalau aku belibet ngomongnya maaf ya emang gini kalau udah nerocos gitu nih kanan Deli tipe-tipe yang lucu gitu ya lucu tapi pinter loh guys aduh nanti kejedot terbang ya lanjut nih Kak banyak nih teman-teman kita ganti topik nih banyak nih teman-teman tuh yang pada ini merasa takut buat skripsi nih Kak. Gimana tuh Kak terkait hal-hal itu? Takut sama skripsi, gimana tuh mau lulus kalau takut ya kan? Iya dong gimana ya Mbak? Oke, skripsi. Aku tuh awal-awal skripsi waktu itu aku ambil matkul skripsi itu semester 7. Semester 6 aku nggak ambil matkul skripsi karena aku masih bingung. Kebetulan kan aku ambil peminatannya pemuliaan yang
sama anak-anak itu terkenal lebih, aduh apa sih pemuliaan, lebih crazy gitu ya. Tapi nggak tahu, aku emang ambilnya pemuliaan. Semester 6 itu nggak ambil pemuliaan karena emang masih bingung, ini aku mau ngapain, skripsinya mau ngapain, mau kayak gimana, aku tuh masih bingung, masih nggak ada gambaran sama sekali. Terus habis itu ambilnya baru semester 7 dan alhamdulillah memang diajak Pak Bambang ikut penelitiannya, jadi sekalian aku ngebantu penelitian bapaknya itu, sekalian aku bisa skripsian di sana, dan alhamdulillah emang waktu itu termasuk dibantulah gimana skripsinya gini gitu. Nah, untuk teman-teman maksudnya dari awal itu nggak usah gini ya, kalau bisa itu jangan ya aku takut gini nanti kalau gini gimana ya, kalau gini gimana ya, maksudnya kalian itu positive thinking aja, maksudnya nggak usah kebanyakan mikir, dilakuin, dicicil pelan-pelan ya, sambil berdoa, sambil cari-cari, tanya kakak-kakaknya atau tanya teman-temannya, maksudnya nggak usah aku takut gini takut gitu, nanti nggak selesai, positive thinking aja, semangat, motivasinya aku harus bisa, aku harus cepat apapun yang terjadi aku harus bisa, kayak gitu sih. Kalau skripsi insya Allah itu ada jalannya, dan masing-masing orang itu juga ada jalannya masing-masing. Insya Allah kalau kita giat, kita jatuh, kita bangkit lagi, kita pantang menyerah, insya Allah itu ada jalannya. Memang kadang itu kalau melakukan menjalankan hidup itu nggak lurus gitu, nggak harus belok sedikit, itu nggak apa-apa, nanti kayaknya tangguh gitu, kita ya semangat gitu. Skripsi udah pokoknya dijalani aja, kelar kok skripsi itu, nggak usah takut nanti nggak kelar gitu teman-teman, semangat ya. Berarti kayak dinyatin dulu terus dilakuin gitu ya Kak. Pokoknya jangan, nggak usah ngeluh-ngeluh ya aku takut gini takut gitu, nanti nggak selesai, langsung dijalanin aja, apapun yang terjadi harus dijalani gitu. Semangat nih teman-teman yang lagi skripsian. Semangat teman-teman, yoi. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Kak. Loh kok terakhir? Yuk lanjut. Kakak setelah udah wisuda nih, apa tuh rencana kakak ke depannya? Mau lanjut S2 kah? Atau mungkin cari kerja? Atau gimana tuh Kak? Kalau kebetulan aku mau cari kerja sih, itu cari kerja. Doain aku ya, cepet dapat kerja ya, amin. Amin. Semoga Kak Ananda bisa langsung dapat pekerjaan setelah lulus. Nah, amin ya Allah. Nah, ini mungkin yang paling terakhir nih Kak. Apa nih pesan-pesan kakak buat teman-teman atau adik-adik tingkat yang masih studi di Fakultas Pertanian? Tuh, gimana nih Kak? Oke. Pesan aku nggak usah banyak-banyak ya. Yang pertama, nikmati hidupmu, bergayalah sesukamu, dan pahami batasanmu. Nikmati hidupmu karena hidup itu di dunia cuma sekali. Pokoknya dinikmati aja, dijalani dengan ikhlas, relax, seneng gitu. Terus bergayalah sesukamu, kalian tuh boleh ekspresikan dirimu, boleh apapun itu. Tapi kalian tuh harus pahami batasan kalian. Kalau menurutku sendiri, batasan di sini tuh yang aku maksud mungkin ada kewajiban kalian, yang itu ada belajar, kuliah lah, apalah itu, tanggung jawab, terus keinginan kalian. Dan yang terakhir itu ada attitude. Jangan lupakan attitude dimanapun dan kapanpun, karena bersikap itu penting banget dan itu nilainya mantap kalau kalian bisa menerapkan itu. Terus yang kedua nih, menurutku selama perkuliahan ini tuh nggak melulu tentang achievement, penghargaan dan pengakuan orang lain, tapi gimana tuh kalian bisa mendapatkan value atau nilai-nilai di dalam untuk kalian dan untuk kehidupan kalian itu di masyarakat besok. Jadi itu nggak melulu tentang achievement, tapi bagaimana kalian bisa ngambil pembelajaran dan perkuliahan itu, karena di dunia masyarakat itu lebih kejam dan lebih crazy teman-teman daripada di perkuliahan. Itu aja sih dari aku, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ini nggak rampung-rampung. Terima kasih loh buat Anda udah ngasih pesan yang sangat berarti nih buat kita. Nah, di akhir kata ini aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Nanda yang udah meluangkan waktunya bisa ngobrol-ngobrol bareng kita semua, terus sharing-sharing juga. Terima kasih banyak Kak Nanda, semoga ke depannya Kak Nanda bisa selalu sukses, terus bahagia gitu ya Kak Nanda. Terima kasih banyak. Sama-sama, semangat teman-teman.